Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman media khususnya, atas nama keluarga besar Lingkar Pictures atau Lingkar Film, kami ucapkan terima kasih atas ruang waktu atau ruang baiknya untuk bisa bersilaturahim untuk menyaksikan sebuah mahakarya yang sudah disampaikan oleh Pak Reno di awal, bahwa ini adalah energi yang diberikan, energi kebaikan tentunya. Dan mudah-mudahan dengan sebuah fenomena ini menjadikan sebuah stepstone atau langkah lanjut bagaimana begitu banyak literasi ataupun film-film yang berkategori kebaikan, yang memberikan sebuah narasi ataupun visual yang bisa menyajikan bahwa di Indonesia ini banyak sekali hal-hal baik yang harus kita ceritakan. Dan kami tentu mengucapkan terima kasih. Di sini penajamannya juga serius. Dua eksekutif produser, Pak Dr. Zerof Ricard, beliau adalah yang kita tahu bahwa Mahkamah Agung sangat berperan sampai akhir hayat beliau totalitas di sana, dan sebagai produser banyak sekali supervisi yang dilakukan beliau, termasuk dengan Mas Agung, dengan mewarnai bagaimana film ini menjadi produk yang bisa diterima oleh semua publik. Dan perlu kami ceritakan di sini di Lingkar Film atau Lingkar Picture ini film ke 12 ya. 12 ya, ini film yang ke-12 yang kita produksi, dan ini memang kalau dilihat secara substansi ini berat tapi ringan sebenarnya. Jadi kisah-kisah yang sebenarnya heroik, nasionalisme, kebanggaan, sense of pride, sense of belonging itu memang agak susah sekali untuk mencari kalau kita lihat di bioskop tahap ini ya. Dan kami boleh dilihat film bioskop sekarang ini didominasi sekali oleh horor ya. Sampai kita agak takut-takut kalau masuk bioskop gitu. Ini apalagi yang ditakuti, kira gambar dan sebagainya. Mudah-mudahan ini tidak suasananya horor, tapi ada suara yang menakutkan bahwa menyenangkan bagi kita semua, karena ini ada sebuah produk yang mungkin inilah kisah klasik ya yang wujud di peradilan. Makanya dalam hal ini Mahkamah Agung memberikan ruang bagi kita untuk mendalami atau mengeksplorasi lebih jauh terhadap substansi film ini. Lebih lanjutnya bisa kita elaborasi secara maksimal. Di sini juga agak serius, ada dua direktor yang turun sutradara, yang tentunya pertama adalah di samping kiri saya adalah Om Yose Purnomo, yang kita ketahui bahwa beliau begitu banyak literatur beliau dalam sebuah mensutradari film, dan tidak diragukan lagi apa yang jadi sentuhan-sentuhan beliau. Dan juga ada rising kita Mas Giri Pratama yang juga sudah memproduksi ya berapa film, dan di logika pikir ini memang untuk menyatukan satu hati itu butuh proses, sama kayak hubungan satu pasang ya, itu proses gitu ya. Nah di dalam film ini kami juga menjadi suatu keluarga, jadi sudah bagian jadi keluarga biasalah, ada kakak mungkin ada senewen pada adiknya dan sebagainya, itu biasa, itulah dinamika, itulah warna yang kita ciptakan. Mudah-mudahan warna yang berbeda ini dengan kompetensi yang berbeda ini, karena di sini ada, kita lihat aktornya ada Mas Arifin Putra yang kita tahu seperti apa sebab terjang beliau, belum lagi ibu satu ini Bu Prisya Nasution yang sudah menggait Piala Citra dan sebagainya. Jadi secara semua kompetisi skill yang ada di sini paripurna. Mudah-mudahan ini semangat kebaikan untuk kita semua. Ayo kita elaborasi, kita berlintas pikiran, teman-teman yang ingin ditanyakan. Atas nama keluarga besar Lingkar Pictures kami ucapkan terima kasih banyak. MC dan juga merangkap artis, honornya 2. Bang Reno, silakan. Terima kasih Uda Andre. Tepuk tangan sekali lagi untuk Uda Andre, boleh? Teman-teman media sekalian. Selanjutnya saya akan nanya-nanya kepada dua orang sutradara kesayangan kita, Mas Giri dan Om Jose. Mungkin yang pertama ke Om Jose dulu kali, Om Jose. Om, jadi gimana nih? Yang sebenarnya apa sih yang inspirasi Om Jose sebagai sutradara untuk mengangkat tema keadilan dan sistem peradilan di Indonesia ini lewat film Sang Pengadil ini, Om? Gimana pesannya yang pengen disampaikan itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu hal sebenarnya kalau di sini walaupun ditulis sutradara berdua ya, mungkin ini lebih merupakan filmnya Om Giri ya. Jadi sebenarnya secara di lapangan memang
eh, Giri inilah yang lebih banyak mendirect film ini gitu, karena emang lebih merupakan filmnya Giri Pratama gitu. Saya mungkin di sini sifatnya lebih supervisi atau bukan supervisi ya, mungkin menjadi teman diskusi lah buat Giri untuk berkarya di sini. Jadi memang ketika berbicara film Sang Pengadil, memang film ini udah bergulir, sudah dipersiapkan oleh Giri dan terus mengajak dengan semangat bahwa yuk kita bikin sesuatu gitu. Jadinya mungkin ketika berbicara Sang Pengadil merupakan satu cerita di mana memang dari semangatnya pengen punya satu film di Indonesia yang ternyata belum pernah ada film yang berbicara soal hakim dan dipotret secara menyeluruh dan secara prosedur benar gitu. Nah ini semoga karena memang dari penulis dan beberapa petinggi-petinggi orang-orang di kehakiman MA dan segala macam yang ikut supervisi dalam cerita ini, sedemikian semoga ini film menjadi satu pertama tentu harapannya edukasi ya, kedua memang memberikan variasi film nasional yang genre yang katanya horor melulu gitu. Jadi ya udah, mungkin ini satu hal yang bisa menjadi memberikan warna perfilman nasional gitu. Satu yang saya pelajari sih memang bahwa secara signifikan kalau saya melihat bahwa ternyata pengacara itu banyak orang Batak dan hakim itu banyak orang Padang. Jadi konsil loh ini orang Padang lagi nih hakim, oh dia orang Padang. Jadi itu yang saya pelajari, ternyata faktor etnis itu lumayan mempengaruhi di kehidupan pengadilan ini. Jadi mungkin memang kita juga di film ini sedikit merepresentasikan itu gitu. Lebih lanjut Om Giri bisa. Sudah selesai. Saya pokoknya kalau melihat tadi atas film ini, karya ini pure sebenarnya lebih karyanya Om Giri daripada saya gitu. Kira-kira. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jose merendah itu sebenarnya saya diajarin sama dia, cuman dia agak merendah aja. Jadi saya mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman media yang udah ada di sini. Mungkin nggak mau mengulang apa yang Pak Jose bilang, saya cuman ingin mengasih kisi-kisi aja. Sebenarnya film ini memang dipersembahkan untuk Mahkamah Agung, untuk masyarakat Indonesia, karena tidak semua orang itu mengerti tentang hukum. Jadi mungkin secara garis besarnya cerita ini sangat panjang awalnya, 3 jam lebih ya. Tapi sempat ada perdebatan sedikit gitu loh, karena kalau untuk komersil pusing juga kalian nonton 3 jam kan, sampai 4 jam. Jadi mungkin ini kebanyakan adegannya dipendek-pendekin, sangat-sangat pendek gitu loh, karena kita dipersembahkan untuk orang juga nonton, bukan cuma pengadilan. Jadi mungkin dari beberapa part-part itu ya begitulah kira-kira proses persidangan, karena menurut mereka selama ini film-film yang dibuat oleh ya sinetron, iklan ataupun film tentang persidangan itu semuanya salah gitu loh. Oh nggak gitu sidang itu. Jadi di sini dijelaskan sidang itu seperti apa. Terus proses jadi hakim itu nggak gampang. Jangan kita cuma menilai hakim. Oh hakim ini mutus kok gini, disogok kali atau apa. Hakim itu sebelum memutuskan mereka juga prosesnya panjang banget gitu loh. Ya namanya juga manusia, kadang ada salahnya juga. Jadi kita nggak bisa judge satu hakim ketahuan salah dan semuanya juga salah. Masih banyak banget hakim-hakim di Indonesia ini yang sangat baik, yang mengabdikan dirinya untuk negara bahkan sampai dihina. Itu aja sih, kita harus sangat apresiasi yang hakim-hakim Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih untuk Om Jose Purnomo dan juga Mas Giri Pratama. Boleh sekali lagi tepuk tangan.
teman-teman. Selanjutnya saya akan coba ngobrol-ngobrol nanya sama teman-teman CAS. Ada yang mau jawab siapa ya kira-kira ya? Berdua deh jawabnya, Mas Arifin Putra dan Mbak Prisiana Sution. Challenge-nya gimana nih mengerjakan atau terlibat di film pertama kali loh sepanjang sejarah Indonesia berdiri, film yang mengangkat tentang pengadilan dan hukum di Indonesia, gimana? Lihat-lihatan kita mau jawab. Halo semuanya, selamat sore. Memang kalau misalnya ngomongin soal karakter, baru pertama kali juga memerankan sebagai hakim, pertama kali juga ditawarin ataupun denger gitu ya, ada karakter hakim yang bukan hanya karakter ini hanya tempelan gitu, tapi ini justru tentang hakim gitu. Kalau ditanya udah pernah jadi apa, dokter, pengacara, tentara, polisi gitu udah pernah semua gitu kan, tapi hakim ini baru pertama kali. Dan jujur waktu pertama kali ambil ini juga nggak ngerti apa-apa soal hakim gitu. Apa sih pemikirannya mereka di balik meja yang paling tinggi gitu ya. Ya kalau dari persidangan pasti kan yang mulianya hakim nih gitu. Apa sih sebenarnya yang di balik pikiran mereka, dan juga kan sistem peradilan kita berbeda dengan kalau kita nonton di series di net itu kan. Sistem peradilannya kan adalah by jury gitu ya, jadi voting majority apa gitu, tapi kita nih purely ketok palu hakim gitu. Jadi ya dia harus bisa bersikap seadil-adilnya apa yang ada di kepala mereka gitu ya, maksudnya manusia mana yang bisa adil pada akhirnya gitu. Jadi kayak okay, this is a challenge gitu, seperti apa sih hidup mereka, apakah mereka emang seadil itu, kehidupan berkeluarganya juga apakah seadil itu gitu ya. Jadi it's an interesting thing juga untuk akhirnya masuk ke pola pikir hakim itu seperti apa. Arifin? Udah dijawab. Udah jawab. Oke, selamat sore. Sangat menarik karena biasanya selama ini ditawarin misalnya jadi orang kaya atau bunuh-bunuh orang, goreng-goreng orang gitu kan, tiba-tiba jadi hakim. Itu kayak, menarik kayak gitu ya. Sesuatu yang berbeda dan memang ada tanggung jawabnya ya menjadi hakim gitu. Karena seperti tadi udah dibilang berkali-kali, ini film pertama yang benar-benar mendalami ya hakim-hakim di Indonesia. Dan jadinya aku dan juga Prisia juga ya, kita pengennya ya bisa memerankan hakim ini sebaik mungkin ya, maksudnya dari tata krama mereka, dari tata cara mereka, dari cara mereka ngomong, dan tentunya juga dari cara mereka berpikir gitu. Itu sih menjadi tantangan utamanya, dan oleh karena itu kita juga sangat berterima kasih dari teman-teman dari kehakiman karena mereka banyak sekali kasih masukan ke kita, sampai kita juga ditongkrongin tuh pas kita di ruang pengadilan, kita ambil adegan-adegan di pengadilan ya, itu mereka sampai jaga gitu, cara ngomongnya, cara ambil keputusan dan lain-lain gitu. Jadi tantangan utama sih di situ. Iya ya. Jadi selain memang terlibat di proyek baru, banyak banget pengalaman baru ya yang bahkan didapatkan ya, dan jadi ilmu baru juga tentang hukum gitu ya. Betul sekali. Sampai ngetok palu aja ada aturannya. Betul Ya kan? sekali. Beda-beda maknanya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membuka sesi pertanyaan dari teman-teman media. Yang mau bertanya tiga dulu kali ya. Satu Bapak yang di depan, satu yang di tengah, satu lagi. Ada yang mau bertanya? Di depan Bapak. Oke, silakan Pak. Oke, saya Edo dari Urban News. Selamat sore, selamat dulu. Tapi saya langsung aja ke Mas Yose sama Mas Giri. Sebenarnya kalau bicara pengadilan, ini udah bicara soal norma gitu ya, yang harus tetap dijaga, bicara tentang pasal. Tapi kalau sebuah film, pastinya harus ada dramaturginya yang melekat sehingga orang juga ada konflik dan segala macam. Saya mau tanya sendiri, apakah sampai seberapa besar misalnya dari teman-teman kehakiman ini memberikan istilahnya, saya nggak bicara soal intervensi tapi lebih ke bicara koreksi, sehingga tanpa mengurangi drama yang terbangun di dalam film itu sendiri. Soalnya paling tidak
kalau kita kalau kita hanya sekedar menonton pengadilan, kenapa kita nggak datang ke pengadilan negeri aja gitu secara edukasi. Tapi di sini kan terbangun sebagai medium hiburan yang harus melekat. Coba itu aja, selebihnya sukses. Terima kasih. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Om Jose, Mas Giri, ditampung dulu. Langsung jawab, oke. Boleh, satu-satu berarti. Oke, terima. Mungkin ini bisa lebih Om Giri yang jawab ya. Tapi kalau dalam konteks film ini memang sebenarnya hampir secara keseluruhan film ini berbasis kepada kejadian-kejadian nyata yang sudah menjadi pengalaman kehakiman. Jadi artinya memang ini ditulis langsung penulis Pak Witanto. Pak Witanto sama Pak Sarpin. Dengan Pak Sarpin. Beliau-beliau inilah sebenarnya penyusun skenario. Jadi bukan kita menulis dan kemudian mereka yang supervisi, tapi tulisan itu turun dari bapak-bapak ini gitu yang punya jam terbang di di dunia kehakiman sudah panjang gitu. Jadi memang cerita berasal dari mereka gitu. Kita ini yang memang akhirnya metodenya hampir melulu sekedar memvisualisasikan. Yang saya harap bisa Om Giri bisa lebih jawab lebih banyak karena memang saya masuk udah mulai di tengah. Akan tapi bahwa memang pekerjaan kita itu mencoba meramu bagaimana kejadian-kejadian nyata di kan ini kira-kira ya hakim pernah membuat putusan ini, ada hakim pernah membuat putusan ini, dan ini kita rangkum sebagai yang kita jejalkan ke dalam satu karakter gitu. Tidak melulu merupakan kisah nyata, akan tetapi pengalaman itulah yang menjadi bahwa pernah ada amar putusan seperti ini, bahwa membebaskan orang yang kelihatannya sebenarnya melakukan kejahatan, tapi secara hukumnya memang dia tidak bisa dibuktikan untuk melakukan kejahatan. Dan hal-hal seperti itu terjadi dan ini yang kita akomodasi ke dalam film. Mungkin lebih lanjut Om Giri. Sekali lagi selamat sore. Jadi di film ini sebenarnya ada sedikit ilmu yang pengen disampaikan oleh para hakim. Ini mungkin secara tidak langsung kali. Jadi selama ini masyarakat Indonesia itu menganggap kalau hakim itu adalah ya udah hakim mutusin atau apa gitu loh. Tapi lebih ke hakim itu bukanlah pemutus, bukanlah lembaga untuk membuat orang bersalah atau lembaga memutuskan hukuman untuk hukuman orang gitu loh. Jadi hakim ini pengen ngasih tahu, hakim ini adalah sebuah lembaga di mana mereka akan melihat lo salah apa enggak. Jadi kalau nggak salah ya nggak dihukum gitu. Jadi lebih ke edukasi ke masyarakat kalau bukan berarti hakim itu bebasin orang loh, kok dibebasin loh. Memang hakim bebasin karena memang dia tidak terbukti bersalah. Jadi lembaga kehakiman itu menurut ada seorang Pak Sarpin namanya pernah bilang sama saya kalau hakim itu bukan sebuah lembaga untuk menghukum orang gitu. Hakim itu adalah sebuah lembaga untuk membuktikan orang itu bersalah atau tidak. Kalau orang itu tidak terbukti bersalah sesuai dengan fakta-fakta yang ada ya kami lepaskan gitu. Tapi kalau kami putuskan bersalah ya karena kami memegang bukti kalau bersalah. Jadi sebenarnya cerita-cerita itu yang pengen kami ungkapkan ke film ini. Mungkin kalau cuma cerita tentang hakiman pasti bosan kan, 2 jam gitu kan. Jadi kami meminta izin lah kepada hakim-hakim, boleh nggak kalau kami tambah adegan ini boleh nggak? Tapi kasus-kasus yang terjadi yang ada di film ini itu benar-benar ada amar putusannya gitu loh. Jadi sempat penulisnya datang ke Pak Zarif Veto. Di mana tuh Pak Zarif? Tempat Pak Witanto? Kampus apa? Kampus Diklat Kehakiman. Jadi penulis datang ke kampus Diklat ke sana ngobrol sama hakimnya tentang putusan ini, putusannya gimana, hakim harus seperti apa gitu loh. Jadi itu poin 1. Terus poin kedua yang pengen disampaikan adalah tata cara orang itu tentang persidangan sebenarnya.
Jadi sidang itu jangan nggak sembarang yang kita lihat-lihat di TV itu sebenarnya nggak boleh seperti itu sebenarnya, bahkan nggak boleh ada kamera, nggak boleh ada apa-apa, nggak boleh yang kayak kalau kita lihat sidang kasus Jessica Wongso kemana kita lihat heboh tuh di mana-mana, sebenarnya itu nggak boleh gitu loh kan. Makanya di sini juga dijelaskan detail demi detailnya bagaimana sih sidang yang benar itu seperti apa gitu. Sisanya ya cuman bumbu-bumbu perfilman Indonesia lah. Ya biar agak sedikit-sedikit lucu. Mungkin gitu kali ya. Siap, terima kasih Mas Giri, Om Jos.